Halo guys, selamat datang dan selamat berjumpa lagi bersama saya Joe di Klik Sinema TV. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua. Kali ini saya akan menceritakan kisah sebuah film yang berjudul Haidayam. Film ini mengisahkan tentang kisah cinta pandangan pertama dua orang remaja sewaktu kuliah yang berujung patah hati. Tak hanya itu, penyesalan dan rasa bersalah karena keegoisan justru menjadi momok menakutkan ketika tahu jika orang yang masih dicintai telah menjadi milik orang lain. Lantas bagaimanakah keseruan kisahnya? Mari dan saksikan alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang remaja bernama Arun. Ia datang dari Kerala untuk bergabung di perguruan tinggi teknik terpopuler di Chennai. Dalam perjalanan menuju ke Chennai, Farun bertemu dengan seorang pria bernama Anthony yang secara kebetulan juga ingin kuliah di kampus yang sama. Setelah mendaftarkan diri, Farun dan beberapa mahasiswa yang berasal dari luar daerah diharuskan tinggal di asrama pria. Akan tetapi di asrama tersebut, mereka justru diintimidasi oleh beberapa orang senior yang memaksa mereka untuk menjalankan apa yang mereka inginkan. Seperti biasa sebagai mahasiswa baru, mereka dibekali beberapa hal terkait kebijakan kampus, termasuk memperkenalkan lingkungan kampus. Mereka juga dihimbau untuk tidak masuk ke sebuah ruangan yang dikenal sebagai lorong rahasia, hanya jika mereka telah dinyatakan lulus di kampus tersebut. Beberapa hari kemudian, secara tak terduga, Farun terpesona setelah melihat seorang gadis cantik bernama Darsana. Meskipun berasal dari desa, Farun memiliki keberanian untuk berkenalan dengan gadis cantik tersebut. Darshana. Hari demi hari terlihat mereka semakin dekat. Sampai di suatu kesempatan, kebersamaan mereka diusik oleh kedatangan beberapa orang senior, lalu meminta Darsana ke ruangan kelas. Sementara itu, Arun justru mendapatkan ancaman. Untung saja aksi mereka dihentikan oleh seorang dosen sembari memberi peringatan untuk yang terakhir kalinya. Merasa tak terima dengan teguran tersebut, mereka lalu melampiaskannya dengan memukul Arun sampai babak belur. Namun lagi-lagi kebrutalan mereka dihentikan oleh seorang pria. Setelah semua perlakuan yang ia terima, Arun mulai memberontak dengan tidak lagi menghiraukan aturan yang ditetapkan untuk mereka. Bahkan ia juga mulai tidak menunjukkan rasa takut. Sementara itu, Darsana yang mendengar apa yang dialami Arun lalu membuat para pria tersebut semakin geram dengan menunjukkan kemesraannya dengan Arun di hadapan mereka. Di suatu malam, Darsana bekerja sama dengan salah seorang seniornya untuk melompat tembok pembatas pagar agar bisa bertemu dengan Arun. Di tempat itu, Darsana yang mulai menyukai Arun lalu tak sungkan-sungkan menyatakan cintanya. Beberapa hari kemudian, Anthony mengajak Arun untuk bertemu dengan pacarnya di sebuah kafe. Secara kebetulan, Arun melihat seorang gadis cantik yang tidak lain merupakan sahabat dari pacarnya Anthony. Entah karena merasa tertarik dengan gadis tersebut, Arun justru mengaku jomblo lalu mereka pergi ke tempat berkumpulnya para pasangan untuk berpacaran. Akan tetapi tak berselang lama mereka lari berhamburan setelah dikejar oleh security kampus. Atas kejadian itu, Arun merasa sangat bersalah serta takut apabila Darsana mengetahui kelakuannya. Sehingga dengan segala penyesalan, Arun akhirnya berkata jujur kepada Darsana. Merasa telah dikhianati, Darsana lalu memutuskan hubungan mereka. Sejak hari itu Darsana tak sekalipun mengangkat panggilan dari Arun, sehingga Arun terpaksa menelpon lewat sahabatnya Darsana. Di tengah panasnya pertengkaran, mereka saling menantang bahwa mereka akan memiliki pasangan romantis yang lebih baik dari sekarang. Akan tetapi ketika Darsana berpacaran dengan seorang pria yang adalah musikus bernama Kedar, membuat Arun menjadi cemburu. Lantas untuk melampiaskan rasa kecemburuannya, Arun lalu menggoda seorang wanita bernama Maya. Namun langsung digagalkan oleh sahabatnya Maya. Di suatu kesempatan Arun coba melarang Darsana yang hendak pergi bertemu dengan Kedar pacarnya. Karena Arun tahu Kedar merupakan pria playboy.
akan tetapi Darsana tidak menghiraukannya. Beberapa saat setelah itu, ketika Kedar keluar sejenak, secara kebetulan Darsana membaca pesan singkat di HP milik Kedar yang dikirim oleh wanita lain. Sontak saja Darsana menjadi marah dan langsung menampar Kedar. Atas kejadian itu, Kedar mengancam akan mempermalukan Darsana dengan menyebarkan rumor tentang hubungan mereka. Tak butuh waktu lama, Arun yang mendengar itu dari temannya menjadi sangat marah, lalu menemui Kedar dan memukulnya tanpa ampun. Singkat cerita, ujian akhir semester pun dilakukan dan terlihat Arun sangat kesulitan dalam mengerjakannya. Di saat hasil ujian semester dibacakan, Arun hanya tertunduk lantaran nilainya sangat anjlok. Sehingga Arun memutuskan pindah dari kamar sebelumnya ke kamar yang lain. Di rumah ketika liburan semester, Arun lebih memilih menyendiri. Hal tersebut membuat orang tua Arun menyadari ada yang tidak beres dengan putra mereka. Sehingga sang ayah berinisiatif untuk menemui Arun dan dengan lembut menasihatinya untuk berhenti minum alkohol dan membuka lembaran baru dalam hidupnya. Memasuki tahun kedua, Arun dan Anthony pergi bertemu dengan Selva, pria tercerdas di dalam kelas mereka. Selain cerdas, Selva juga sangat peduli dengan dunia pendidikan, di mana ia membuka kelas pelatihan gratis bagi para mahasiswa yang ingin bergabung. Sejak saat itu, Arun mulai fokus dalam belajar, dan hal itu terbukti, di mana nilai Arun akhirnya masuk dalam jajaran 5 besar. Begitu juga dengan Anthony, satu tingkat di bawah Arun. Arun Nilakandana is 5th. And you too, Anthony. You also have cleared a lot of papers. Sebagai ucapan terima kasih, Arun dan Anthony bersedia menemani Selva untuk memberikan kado selembar sari untuk selfie pacarnya. Namun nasib seakan tak memihak Selva karena ia mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Atas kejadian itu, Arun dan Anthony merasa sangat kehilangan orang yang telah berjasa dalam hidup mereka. Karena itu hanya satu-satunya cara sebagai ungkapan terima kasih, mereka lalu menghadiri acara kremasi yang dihadiri oleh begitu banyak orang termasuk Darsana. Meskipun Selva telah meninggal, namun semua pengabdiannya dalam bidang pendidikan terus dijalankan berkat persatuan yang kuat dari teman-temannya. Belakangan diketahui kalau ternyata Darsana juga turut bergabung dalam kelas pelatihan tersebut, dan ia perlahan mulai menyukai Arun yang telah berubah. Di saat cinta mereka mulai bersemi kembali, Arun mendapat kabar kalau ayahnya Maya meninggal dunia. Seketika itu juga Arun pergi menemui Maya yang sedang berduka. Di sana Maya bertanya apakah masih ada cinta untuknya, namun Arun hanya terdiam. Melihat itu Maya akhirnya sadar kalau selama ini Arun mau dekat dengan dirinya hanya untuk membuat Darsana cemburu. Singkat cerita, memasuki tahun terakhir perkuliahan, para mahasiswa diperkenankan masuk ke sebuah ruangan yang dikenal sebagai lorong rahasia. Di dalam ruangan tersebut terdapat banyak tulisan motivasi peninggalan para alumni. Mereka juga diperkenankan untuk menggoreskan beberapa kalimat untuk para junior. Namun Arun mendapat dirinya tidak dapat menulis apapun. Kini masa-masa indah sebagai mahasiswa telah berakhir dan perpisahan tak bisa terelakkan. Sebelum pergi, Darsana mengantar Arun ke stasiun kereta api. Di sana Darsana bertanya apakah mereka masih bersama setelah ini. Mendengar itu Arun hanya diam 1000 bahasa. Tak berselang lama, datanglah teman-teman Arun sembari mengucapkan salam perpisahan. Dua tahun kemudian Arun mendapat undangan dari Darsana untuk mengikuti pesta pernikahan kakaknya. Setelah acara pernikahan, mereka ngobrol bersama. Diketahui kini Darsana merupakan seorang vlogger YouTube yang cukup terkenal dan Arun selalu menonton konten-kontennya. Di sana mereka saling memberi semangat untuk mengejar mimpi mereka masing-masing. Beberapa hari kemudian di saat dalam perjalanan, Arun berkenalan dengan seorang pria bernama Jimmy yang merupakan fotografer di acara pernikahan. Setelah melihat-lihat beberapa foto milik Arun, Jimmy sangat kagum lalu mengajak Arun bekerja sama dengannya. Hingga di suatu kesempatan mereka mendapat job di acara pernikahan salah satu teman angkatan Arun sewaktu kuliah bernama Triwari
yang kini telah menjadi penyanyi terpopuler. Dengan keahlian dalam mengabdikan setiap momen pernikahan, Arun semakin terkenal hingga mendapatkan banyak pesanan. Di job berikutnya, Arun terpesona dengan seorang gadis cantik bernama Nitsia, kemudian memotretnya secara diam-diam. Agar bisa berkenalan, Arun menunjukkan hasil foto-fotonya kepada Nitsia, lalu meminta nomor HP gadis tersebut. You're very beautiful. Beberapa bulan setelah itu, Nitsia yang terkesan dengan hasil foto-fotonya Arun lalu merekomendasikan Arun dalam acara pernikahan Aisyah sepupunya. Namun ketika Arun mengetahui bahwa pengantin prianya adalah Kedar, Arun langsung pergi menemui Nitsia untuk menceritakan karakter Kedar sewaktu masih kuliah. Sementara itu di saat yang bersamaan terlihat Kedar sedang bersama Aisyah di sebuah kafe. Karena tak ingin terjadi sesuatu pada sepupunya, Nitsia lalu menelpon Aisyah dan memberitahu siapa itu Kedar. Awalnya Aisyah tak percaya, bahkan ia melarang Nitsia agar jangan ikut campur dalam pilihan hidupnya. Akan tetapi tak berselang lama, Aisyah akhirnya mengetahui sendiri perlakuan Kedar di luar sana lewat pesan yang masuk ke ponsel milik Kedar. Di tempat lain, Arun mendapat telepon dari Kali, sahabat baiknya sewaktu kuliah. Kali meminta Arun ke Chennai esok hari untuk menjadi fotografer di acara pernikahan teman kampus mereka. Sementara itu, setelah pernikahan Aisyah dan Kedar dibatalkan, Nitsia pergi menemui Arun untuk mengucapkan terima kasih karena Arun telah menyelamatkan hidup Aisyah. Sebagai ucapan terima kasih, Nitsia mentraktir Arun makan malam di sebuah kafe. Sejak saat itu, mereka semakin dekat. Bahkan, Nitsia bersedia menemani Arun ke Chennai esok harinya. Sampai di Chennai, mereka langsung diterima oleh Kali. Nah, di tempat itulah Arun sangat bahagia karena bisa kembali bertemu dengan teman-teman kuliahnya. Begitupun dengan Nitsia yang tampak bahagia bersama Arun. Thank you. Usai acara pernikahan, Arun mengajak Nitsia ke sebuah tempat yang telah mengubah hidupnya. Namun sampai di sana, ia mendapat bahwa kelas pelatihan yang diinisiasi oleh almarhum Silva tersebut telah dijual kepada orang lain. Begitu juga dengan keluarga Silva yang telah pindah ke tempat lain. Untungnya ada salah satu wanita bersedia mengantar mereka ke rumah almarhum Silva yang baru dan mereka disambut oleh neneknya Silva. Nenek yang mengira mereka adalah sepasang kekasih meminta untuk menjaga hubungan mereka. Namun Arun justru mengatakan kalau mereka hanyalah teman dekat, sementara Nitsia hanya tersenyum mendengarnya. Sepulang dari situ, Nitsia mencurahkan kepada kakaknya tentang kedekatannya dengan Arun. Ia merasa ada getaran cinta dalam hubungan mereka. Oleh karena itu, Nitsia secara terbuka menyampaikan hal itu kepada kedua orang tuanya. Akan tetapi ayahnya menolak terlebih ketika tahu kalau Arun hanyalah seorang fotografer. Ia takut putrinya tak bahagia dan hidup dalam kemiskinan. Namun kerasnya hati ayah tak mampu menahan bujukan dari kedua putrinya, sehingga mau tak mau merestui hubungan Nitsia dengan Arun. Di tempat lain, Arun yang mendengar itu sangat bahagia lalu menghubungi semua teman-temannya. Tentu saja para sahabatnya sangat senang dan berjanji akan datang mengikuti acara pernikahan Arun. Begitu juga dengan Triwari yang mempersembahkan sebuah lagu khusus untuk Arun dalam sebuah konser di Chennai. Beberapa minggu kemudian, tepatnya H-1 pernikahan, Arun menerima kedatangan para sahabatnya yang ingin berbagi kebahagiaan mereka dengan Arun. Di acara tersebut datang juga Darsana. Thank you so much for coming. Akan tetapi ketika dia melihat gaun, kamar pengantin, dan beberapa tulisan serta foto Arun bersama Nitsia, membuat Darsana menjadi sakit hati, seakan tak bisa menerima kenyataan Arun bersama wanita lain. Karena tak bisa membohongi perasaannya saat ini, Darsana memutuskan pergi, dan Anthony yang mengetahuinya itu lalu menghampiri Darsana. Di tempat itu, Darsana secara jujur mengatakan kalau dirinya masih mencintai Arun, dan tak bisa melihat Arun bahagia bersama wanita lain. Ia mohon agar Anthony jangan pernah mengatakan hal ini kepada siapapun, termasuk Arun. Esok hari, acara pernikahan Arun dan Nitsia tetap digelar meskipun diguyur hujan. Terlihat semua sahabat dan kedua belah pihak keluarga sangat menikmati momen tersebut. 3 tahun kemudian, di suatu kesempatan, Arun membawa Nitsia istrinya ke rumah sakit lantaran Nitsia hendak melahirkan. Setelah proses persalinan berjalan lancar, Arun langsung menelpon Darsana untuk mengabari kalau Nitsia telah melahirkan anak laki-laki. Ternyata Darsana adalah orang pertama yang mengetahui berita tersebut. Untuk mengenang sahabat baik yang telah berjasa dalam hidupnya, Arun menamai anak laki-lakinya tersebut dengan nama Silva. Silva.
Kini hidup Arun terasa sangat sempurna dengan kelahiran si bayi mungil. Demi sang istri tercinta, Arun rela bekerja apa saja, mulai dari memasak sampai menyiapkan perlengkapan anaknya. Hingga di suatu malam ketika Nitsya telah tidur, tiba-tiba Darsana menelpon Arun untuk memberitahu tentang rencana pernikahannya. Ia berharap Arun datang bersama Nitsya dan si kecil Silva. Sehari sebelum pernikahan, mereka bertiga ke rumah Darsana yang pada saat itu telah hadir sanak keluarga dari kedua belah pihak. Darsana yang melihat Arun dan Nitsya sangat romantis menjadi sangat cemburu, terlebih ketika ia mengingat kembali kenangan masa lalu mereka. Sejenak Darsana ke kamar sambil menatap dirinya di depan cermin, kemudian melepaskan ikatan rambutnya lalu kembali menghampiri mereka. Dengan penampilannya tersebut, semua orang memuji kecantikan Darsana, begitu juga Arun. Sementara Nitsya justru cemburuan, terlebih ketika Darsana memperlakukan Arun begitu istimewa. Malam hari di sebuah hotel, Arun kembali ditelepon oleh Darsana yang meminta waktu untuk bertemu. Awalnya Arun berbohong kalau ia akan mengikuti acara yang diadakan oleh teman-temannya. Akan tetapi Arun yang merasa sangat bersalah akhirnya masuk ke kamar lalu secara jujur mengatakannya kepada Nitsya. Tanpa sedikit pun marah, Nitsya mempersilahkan Arun pergi dan ia kembali tidur bersama putranya. Kemudian Arun menuju ke tempat yang telah dijanjikan dan Darsana telah berada di sana. Ternyata di pinggir pantai itu merupakan tempat yang sama saat mereka menyatakan cinta satu sama lain sewaktu masih kuliah. Meskipun esok hari adalah hari pernikahan, Darsana masih memiliki keraguan lalu bertanya sekali lagi, apakah mereka akan tetap bersama jika bukan karena pertengkaran. Sejenak Arun menghela napas panjang lalu membayangkan istri dan anaknya. Dengan senyum Arun menyuruhnya berhenti memikirkan hubungan mereka karena kini ia telah menikah. Arun berusaha menguatkan Darsana untuk yakin akan pernikahannya. Sebelum berpisah mereka berpelukan dan Darsana akhirnya bersedia melepaskan Arun untuk selamanya. Akhirnya Darsana pun menikah dan Arun bersama keluarga kecilnya turut hadir dalam pernikahan tersebut. Usai acara pernikahan, mereka hendak pulang. Namun ketika dalam perjalanan, Arun meminta sang sopir berhenti karena ia ingin pergi ke kampus. Sampai di sana Arun sejenak terkejut setelah mengetahui kalau beberapa rekan kelasnya dahulu kini telah menjadi dosen. Dan berkat bantuan mereka, Arun diberi kunci lorong rahasia. Sambil membayangkan masa-masa indah bersama teman-temannya, Arun menuju ke ruangan tersebut lalu menuliskan ucapan terima kasih kepada perguruan tinggi yang telah membentuk dan mengubah dirinya. Kemudian filmnya pun ditutup ketika Arun keluar dari kampus menemui istri dan anaknya untuk kembali ke rumah. चलो अब दोनों घर पर चलेंगे. Sekian, terima kasih dan bye.